Dengan izin Allah hadir ke tengah kita hadara ma'ana samahatu syekh fadilatu syekh Ustaz Dr. Abdul Karim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Hadir bersama kita alhamdulillah Profesor Dr. Abdul Karim Ar-Ruhaili hafizahullah azza wa jal. Beliau adalah guru besar di Universitas Islam Madinah dan beliau sudah tidak asing lagi ke negeri kita Indonesia, karena subhanallah di antara tugas beliau adalah mengakreditasi pesantren-pesantren di Indonesia untuk ada hubungan antara pesantren-pesantren yang ditunjuk, yang diabsahkan untuk terakreditasi dengan Universitas Islam Madinah, termasuk alhamdulillah salah satunya Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin di Pandeglang. Dan alhamdulillah sekarang sudah sekitar 40 pesantren senasional yang sudah terakreditasi, dan beliaulah yang akhir-akhir ini mengakreditasi. Dan ini pun kehadiran beliau baru saja tadi datang jam 3 landing, dan tujuan utama beliau akan keliling ke beberapa provinsi dan provinsi di Indonesia untuk mengakreditasi pesantren-pesantren sunnah. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang diakreditasi oleh beliau sekarang hanya pesantren-pesantren sunnah di atas manhaj salafun salih ridwanullahi alim ajma'in. Alhamdulillah insyaallah ini tentunya sisa di antara sisa pewaris Nabi SAW yang hadir di sekitar kita. Semoga kita hari ini dan malam ini mendapatkan warisan Nabi SAW. Barakallahu fiik. Sepertinya udah nggak perlu diterjemahkan kan? Qultu ma yahtajil turjumah mubasyarah. Baik, masih butuh diterjemah ya? Masih butuh. Barakallahu fiik. Ya, wa linaqtasir ala waqt fa yatafaddal mashkuran ma'juran wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإننا قد اجتمعنا في هذا المسجد المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن نجتمع في جنات النعيم. قرأ الإمام، أنا أردت أن أتكلم عن مسألة، وهي مسألة ما يخلفه الإنسان من العمل الخير بعد موته، فشرح الإمام في سورتين هذا الأمر، ولذلك جاءت في سورة الأعلى وللآخرة خير وأبقى، وجاءت في سورة الغاشية وصف الذي يعمل العمل لغير الله عز وجل، ووصف الذي يعمل العمل لله جل وعلا، يعني يكون مرائي ويكون غير مرائي. فاختصرت الموضوع كاملا، فنريد أن نتحدث عن ثلاثة رجال. الأول الظالم لنفسه، والثاني المقتصد، والثالث السابق في الخيرات. فنحن من هؤلاء، إما الإنسان أن يظلم نفسه ويظلم غيره في هذه الدنيا، أو يكون مقتصد على فعل الطاعات، أو يكون سابق في الخيرات. وهذه حياة الإنسان في هذه الدنيا. نعم. Barakallahu fikum. Ikhwani fillah azani Allah yakum. Setelah beliau tentunya memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tadi mengucapkan salam, kata beliau, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini insyaallah menjadi wasilah perkumpulan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Tema kita malam hari ini, kata beliau, subhanallah, tema yang sangat penting bagi kita tentang bagaimana pengaruh ibadah atau perbuatan baik seseorang dalam kehidupan dunianya, terlebih nanti bagaimana di akhiratnya. Yang akhirat merupakan tentunya
akhir kesudahan terakhir kita yang wajib untuk kita arungi. Tadi kata beliau imam, Masya Allah, membaca 2 surat. Surat apa tadi? Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Subhanallah, di dalam 2 surat ini kalau kita perhatikan, di situ ada pernyataan Allah. Bagaimana siogianya seorang hamba Allah. Bahkan Allah mengatakan dalam surat Al-A'la, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwasanya negeri akhirat lebih baik bagi kalian daripada negeri dunia. Karena itulah nanti yang lebih abadi. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, hamba Allah kita insya Allah yang hidup di dunia, dan ketika Allah Subhanahu wa taala pun telah pilih dia sebagai seorang muslim, tidak akan luput dari 3 keadaan. Dari 3 keadaan hamba Allah. Yang pertama, keadaan di mana dia menjadi hamba yang dzalimun li nafsih. Hamba Allah tapi mendolimi diri sendiri. Ya, dan dia pun biasanya mendolimi orang lain. Yang kedua, hamba Allah yang disebut oleh Allah al-muqtasid. Hamba Allah yang ekonomis. Ya, yaitu disebut al-muqtasid, ekonomis. Maksudnya apa? Yaitu hanya melakukan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram, walaupun terkadang dia tinggalkan yang sunnah, terjerumus kepada yang dimakruhkan oleh Allah SWT. Yang terakhir, hamba Allah yang as-sabiq bil khairat. Hamba Allah yang apa? As-sabiq bil khairat, yaitu yang berlomba-lomba di atas kebaikan. Maka tidak ada seorang pun dari kita kecuali ya di antara 3 ini. Tinggal kita memilih. Apakah kita termasuk orang yang na'udzubillah dzalimi li nafsi, ataukah sekedar muqtasid, ekonomis saja, sedang-sedang saja, ataukah sabiqun bil khairat, hamba-hamba yang yaitu berlomba di atas kebaikan. هؤلاء الثلاثة ذكرهم الله في القرآن كثيرا. فالظالم لنفسه الذي ظلم نفسه في عبادته لم يحسن العبادة لله جل وعلا، ظلم نفسه وظلم غيره بالظلم والبهتان، كذلك ظلم غيره بالسرقة، بالضرب، بغير ذلك، فيشمل الظلم للغير كثيرا. المقتصد هو الذي اقتصد على الشيء الواجب المأمور كالصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج إن استطاع إليه سبيلا، وكذلك صلة الأرحام والإحسان إلى الناس. هذا الذي يقتصد. السابق في الخيرات سنتكلم عنه بإسهاب إن شاء الله. Naam, kata beliau, ya, Al-Quran banyak bercerita tentang 3 kelompok ini dan menyipati seperti apa yaitu keadaan 3 kelompok ini. Naam, kata beliau, dzalimun li nafsih, hamba Allah yang mendolimi diri sendiri, maksudnya adalah hamba Allah yang dia tidak beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yuhsin fi ibadatih. Tidak melakukan penghambaan kepada Allah dengan baik. Dia meninggalkan sebagian dari perintah-perintah Allah, bahkan dia terjerumus kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin dia mendolimi orang lain. Ya, mendolimi yaitu saudaranya. Ya, dengan bisariqah, mengambil hartanya, bahkan mungkin memukul, mencucurkan darahnya, atau yang lainnya. Maka ini disebut yaitu dzalimun li nafsih. Ya, itu gelar bagi yang hamba-hamba Allah yang meninggalkan sebagian perintah Allah dan melaksanakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua kata al-muqtasid, orang-orang yang ekonomis, yang muqtasid, ya, yaitu orang-orang yang kata beliau hanya melakukan yang wajib-wajib saja dari perintah Allah. Masya Allah, dia sholat 5 waktu dia tegakkan, puasa di bulan Ramadan, zakatnya dia bayarkan, haji bagi yang telah mampu dia lakukan. Dia pun sambung silaturahim, dia pun berbaik, berbuat ihsan kepada orang lain. Maka yang wajib-wajib dia lakukan dan yang haram-haram dia tinggalkan. Maka itu makna dari yaitu orang apa? Al-muqtasid atau ekonomis. Adapun as-sabiq bil khairat akan dijelaskan oleh beliau. قال الله جل وعلا والسابقون السابقون
فالمسابقة إلى الخيرات دائما الإنسان يسعى إليها في هذه الدنيا، ما دام أنه الروح موجودة يسعى ويبذل قدر المستطاع. فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك الله جل وعلا يقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وسأضرب لكم بمثال يختصر مرادي كله. من هو السابق بالخيرات؟ عندي الآن الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، توفي 204، وإلى يومنا هذا نقول قال الشافعي رحمه الله. هذه المسابقة. للشافعي الآن 1240 سنة قد توفي رحمة الله عليه، ونحن نقول قال الشافعي رحمه الله. بينما التجار عامة الناس لا نعرف عنهم شيئا، ما نعرف شيئا عنهم. بل لو سألت أئمة الشافعية عن أقارب الشافعي لا نعرف عنهم شيئا في ذلك. فلماذا برز الإمام الشافعي؟ لماذا ظهر الإمام الشافعي رحمه الله ولم يظهر غيره في زمنه من عوام الناس؟ لأنه علم الناس العلم الشرعي في ذلك، فبقي ذكره إلى يوم القيامة. نعم. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga ya, yaitu as-sabiq bil khairat, orang-orang yang berlomba ya di atas kebaikan. Allah puji mereka, as-sabiqun as-sabiqun. Orang-orang yang terdahulu yang mendahului kita, yang telah berlomba di atas kebaikan, maka mereka lah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka as-sabiq bil khairat. Orang yang senantiasa itu bersikeras dan berjuang bersungguh-sungguh, yas'a wa yabdul, kata beliau, dalam melakukan kebaikan, melakukan perbuatan-perbuatan baik yang wajib, dan mereka bersungguh-sungguh melakukan yang sunnah-sunnah yang tidak diwajibkan atas mereka. Ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Yang ketiga inilah yang subhanallah mereka memiliki kesempurnaan jaminan kebahagiaan. Di mana kata Allah, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berlombalah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian dalam melakukan segala kebaikan agar kalian bahagia. Jadi bahagia dengan kita bersungguh-sungguh, berlomba tanpa letih untuk melakukan segala kebaikan. Ayolah ikhwah, dalam kehidupan kita banyak contoh. Di antara contoh misalkan, kalau kita mau ngambil contoh ringannya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang beliau wafat berapa? 1200 tahun yang lalu. Betul? Karena beliau wafat yaitu 204 Hijriah. 1200 tahun yang lalu. Tapi subhanallah sampai hari ini kita mengucapkan qala Syafi'i rahimahullah. Qala Syafi'i rahimahullah. Atas dasar apa itu? Atas dasar kesungguhan beliau. Menjadi orang-orang yang berlomba dahulu, bahkan bukan hanya untuk dirinya sendiri. Bahkan dia mengajarkan ilmu dan menjaga agama ini. Sehingga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebutannya sampai kiamat. Sementara di zaman Imam Syafi'i banyak pembisnis, banyak saudagar, banyak raja, bahkan keluarga Syafi'i nggak dikenal. Tidak dikenal. Mungkin di zamannya dikenal, tapi sampai sekarang tidak dikenal. Kenapa Allah langgengkan ya dzikruhu, penyebutan Syafi'i? Karena insya Allah Syafi'i menjadi orang-orang yang as-sabiq bil khairat, yang dahulunya berlomba-lomba, sehingga Allah angkat derajatnya sampai kiamat. Bahkan tidak ada seorang pun dari kita yang mengucapkan Syafi'i kecuali bilang apa? Rahimahullah. Nah. هل الشافعي رحمة الله عليه نام ترك العلم؟ لا، بل جد واجتهد وبذل
وأثنى الركب عند العلماء. لذلك كم أتباع الشافعي رحمه الله من الأئمة الكبار كالمزني، كالنووي، أئمة الشافعية كثير، كابن حجر، أئمة كبار كالقرطبي، كابن كثير. هؤلاء الأئمة كلهم في ميزان الشافعي. كم من عوام الناس وهم على المذهب الشافعي كلهم إلى الشافعي رحمة الله عليه في قبره، والحسنات تتوالى إليه ليلا ونهارا. هذا فضل عظيم لا يحصل عليه إلا الكبار. هل تستطيع أن تحصل عليه أيها الأخ؟ نعم تستطيع، وسأبين لك ذلك. Naam, Allah. Kata beliau, hal Syafi'i nam. Apakah Imam Syafi'i dikala itu banyak tidur? Banyak leha-leha? Banyak slow man, santai-santai? Lah, Syafi'i menjadi Syafi'i, namanya dikenal sampai kiamat karena kegigihannya dahulu. Kegigihannya dalam mendekatkan diri kepada Allah. Jangan tanya yang wajib. Jangan tanya yang wajib kepada Syafi'i. Allahu Akbar. Ya, bagaimana beliau ibadahnya kepada Allah, bahkan bagaimana beliau menjaga agama Allah. Dia datang dari satu negeri ke negeri yang lain untuk mencari ilmu, duduk di majlisnya para ulama. Bahkan dia sudah menghatamkan yaitu kitabullah di masa kecilnya. Subhanallah, ma'asal muslimin rahimakumullah. Lihat betapa banyak ulama-ulama yang datang setelah Syafi'i, muridnya Syafi'i. Daripada kibar-kibar ulama seperti Al-Muzani, An-Nawawi, ya, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar dan sebagainya. Dan subhanallah, seluruh pahala mereka ditransfer ke Syafi'i. Betul? Seluruh pahala mereka ditransfer ke Syafi'i. Belum lagi kita orang awam pun sama. Kita orang awam minimal antum ngaku-ngaku pengikut Syafi'i kan? Aywa. Dan ketika diucapkan Syafi'i, antum mengucapkan rahimahullah. Luar biasa. Asy-Syafi'i di kuburannya fi qabrihi wal hasanatu tatanazal alaihi, kata beliau. Syafi'i hari ini di kuburannya kebaikan semua pahala terus, ya Allah, dia kebanjiran pahala siang dan malam. Pertanyaannya, hal tastati'u dzalik? Apakah Anda mungkin mendapatkan keutamaan seperti itu? Kenapa tidak? Sangat mungkin. Gimana caranya? Insyaallah akan beliau sebutkan. كيف أستطيع أنا ذلك أن أحصل تكون لي ثمرة في ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو من علم ينتفع به، أو من ولد صالح يدعو له. قد تكون الصدقة لا يستطيع عليها الناس، ما يستطيع، يكون رجل فقير ينفق له ربية في مسجد أو في معهد، يكون له الأجر إذا تعلم الناس في هذا المعهد. أنفق في هذا المعهد، مسجد، لو ربية واحدة بقلب صادق يكون لك الأجر. في معهد يدرس فيه العلم الشرعي غدا يكون لك الأجر، لأنك أنت بذلت. وهذا المعهد قد يتوافد عليه الطلاب من أنحاء إندونيسيا يدرسون فيه، ولك الأجر إلى يوم القيامة كل من درس فيه، لأنك أنت تقيدت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. الأولى قال: إلا من صدقة جارية، وهذه أعظم الصدقات، صدقات العلم، أعظم الصدقات. يعلم العلم الشرعي في المسجد، يعلم العلم الشرعي في
المعهد كل من ألقى كلاما في مسجد له الأجر. الآن أنا في هذا المسجد ألقيت كلمة، لكل من بنى، لكل من أنفق، لكل من جهز هذا المسجد له أجره. انظر إلى الأجر العظيم. فهذا أنا شخص، فكيف بالإمام عندما يقرأ القرآن ويؤم المسلمين في هذا المسجد؟ لمن ساهم في هذا المسجد له الأجر. فكيف لو تعلم الناس العلم فيه؟ لمن ساهم له الأجر. فهذا أنت تستطيع لها. وخير الأعمال، أخير الصدقات، ما أنفق في العلم الشرعي. نعم. Ya, kata beliau, alhamdulillah, sederhana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menjelaskan kepada kita bagaimana kita bisa beramal, amal yang sederhana dan terus pahalanya mengalir sampai kita ketika sudah wafat dia hadir ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya hadis yang masyhur yang sering kita dengar, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, "Idza mata ibnu Adam," apabila anak Adam wafat, apabila seorang hamba wafat, maka inqata'a amaluh, terputuslah amalnya. Sudah tidak lagi bisa beramal, ya, karena sudah lagi bukan berada di darul amal. Lalu kata Nabi SAW, illa min salasin, kecuali 3 perkara yang aturan terus mengalir, ya, pahalanya tidak akan pernah terputus. Maka kata Nabi SAW, yang pertama apa? Sadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Yang ketiga, awwaladun salihun yad'ulah, anak soleh yang senantiasa Allahu Akbar mendoakannya sepeninggalannya. Yang pertama, ayul ikhwah, terkait dengan sedekah jariyah. Mungkin sebagian kita berasumsi, aduh aku belum bisa sedekah. Ya, padahal subhanallah, sedekah itu tidak mesti besar. Ya, sedekah itu tidak mesti besar. Berapa duit antum? Apakah antum bisa dengan 1 rupiah? Ya, 1.000, 2.000? Jangan dianggap remeh. Selama kita ikhlas, Allahu Akbar, yang kecil itu akan dikembangkan oleh Allah dan akan menjadi pahala yang mengalir bagi kita semuanya. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, apalagi kata beliau, sedekah untuk sarana-sarana yang di situ digunakan untuk ibadah. Di situ digunakan untuk menuntut ilmu. Contoh, kita sedekah ke masjid yang sedang dibangun, atau ke pesantren yang sedang dibangun. Kita punya saham, walaupun beberapa rupiah kata beliau. Maka subhanallah, orang-orang yang di sana beribadah, orang-orang para santri dan penuntut ilmu yang dia di sana dia menuntut ilmu, dari seluruh Indonesia datang ke sana, maka semua yang beribadah dan menuntut ilmu di sana, siapapun yang bersaham dalam yaitu pembangunan atau dalam menyelesaikan pembangunan masjid atau pesantren yang ada di sana, maka dia mendapatkan pahalanya. Saya, kata beliau, sekarang duduk di sini, ya, saya sedikit mengajarkan ilmu, lalu antum duduk di sini menuntut ilmu di masjid yang masya Allah sekarang sedang dibangun, dan di sini banyak orang yang bersaham dalam pembangunan masjid ini, maka kata beliau, siapapun yang bersaham apapun, ya, maka pahala nyampe kepada mereka. Ya, pahala nyampe kepada mereka. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, tadi kata beliau, imam yang sholat, ya, dia membaca Al-Quran, dia menjadi imam, dia dapat pahala sama. Yaitu orang-orang yang bersedekah dan bersaham dalam pembangunan masjid ini, atau pesantren, atau tempat-tempat menuntut ilmu yang lainnya, itu orang bersaham tersebut mendapatkan pahalanya. Oleh karena itu kata beliau, a'dhamus shadaqat, di antara sedekah yang paling agung, sedekah untuk yaitu terbangunnya, dimudahkannya sarana-sarana ibadah atau sarana-sarana menuntut ilmu. Baik. قال أو إلا من صدقة جارية أو ترك ذلك أو ولد صالح يدعو له
الولد الصالح يدعو له. أنا سأضرب مثال ولعل الإخوة يعرفون ذلك. الله عز وجل يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الآن الولد الصالح يدعو لأبيه، لكن قد نسي جده الأول، فما بالك بالجد الثاني؟ نسي. فما بالك بالجد الثالث؟ نسي. هذا أنت الآن، أنت ابن فتدعو لأبيك، هل دعوت لجدك الأول؟ نسيته. هل دعوت لجدك الثاني؟ نسيته. فما بالك بالجد الثالث؟ غدا ستكون أنت أب، لك ابن سيدعو لك، بعد سنوات ستكون ماذا؟ جدا الأول، بعد 50 سنة 100 سنة ستكون الجد الثاني، بعد 150 ستكون الجد الثالث. فلذلك إذا العاقل الذي ينشئ ابنه على العلم الشرعي، العاقل الذي ينشئ ابنه على حفظ القرآن، العاقل الذي يجتهد مع ابنه في أن يتعلم العلم الشرعي، ليكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أو من إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: من صدقة جارية، أو ولد يدعو له، أو ما تركه من علم خلفه. فهذه إذن تأملها تكن أعقل الناس في ذلك. Nah, kata beliau, ayol ikhwah, yang selanjutnya adalah anak yang saleh. Allahu Akbar. Semoga Allah anugerahkan kepada kita anak yang saleh. Karena itu bagian daripada subhanallah celengan kita, yang akan terus memberikan pahala yang tidak pernah terputus bagi kita. Namun ketika dia saleh, ketika dia ingat dengan kita. Betapa banyak, kata beliau, anak-anak yang ketika ayahnya wafat lupa dengan ayahnya. Mungkin sebagian kita pun melakukan itu. Sekarang kata beliau contoh ini, subhanallah, ini anak, ya, kalau lupa sama ayahnya, bagaimana dia bisa ingat kepada siapanya? Kakeknya. Bagaimana bisa ingat kepada buyutnya? Bagaimana ingat kepada yang lainnya? Dan biasanya ketika si anak ini lupa dengan ayahnya, ingat bahwasanya si anak ini satu saat juga akan jadi ayah. Betul? Satu saat dia juga akan jadi kakek. Ada likulah. Satu saat dia akan jadi apa? Buyut. Ya? Maka di sini berarti awas jangan sampai itu berulang kepada kita. Ya, dahulu kita melupakan orang tua kita, kita pun dilupakan oleh anak-anak kita. Maka jadilah kita ini keluarga yang silsilah yang berkah. Ya, setiap ayah menelurkan anak yang soleh, begitu terus. Sehingga tidak terputus. Satu generasi mendoakan generasi yang sebelumnya. Dan ketika generasi yang setelahnya soleh, insya Allah tidak akan pernah melupakan generasi-generasi yang sebelumnya. Dari kakeknya, dari buyutnya, dari encang-encing, yang lain. Dan seterusnya. Maka ya ikhwan rahimakumullah, yuk kalau gitu kata beliau, al-abul aqil, seorang ayah yang berakal, yang dia senantiasa yaitu bersungguh-sungguh bagaimana mencetak anaknya soleh. Bagaimana bersungguh-sungguh yaitu kalau bisa anaknya menjadi para penghafal Al-Quran, hafadhatul Quran. Kalau bisa menjadi anaknya menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu syar'i. Ya sebagai basic untuk kesolehannya. Yang dengan itu insya Allah dia akan menjadi
ya celengan bagi kita untuk keberlanjutan pahala kita sepeninggalan kita. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولد صالح يدعو له؟ يدعو له لأن الابن غير الصالح قد ينسى أباه بعد الموت ربما في أيام معدودة. الآن هذا شخص توفي في الحي، الذين في شهر، الآن نحن في شهر شعبان، في شهر رجب أو جماد الثاني أو الأولى أو ربيع الثاني أو ربيع الأول، مات في الحي شخص أو ماتت امرأة، ماذا يقول الناس؟ لا إله إلا الله، ماتت فلانة، لا إله إلا الله. أو أن إذا كان رجل لا إله إلا الله توفي الفلان إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا عندما يأتيهم الخبر في الغد هل سيقولون يتأثرون؟ لا، سيقولون مات فلان بالأمس. بعد الغد ربما لا ينسونه. الصدمة تخف. كذلك الأبناء والزوجة والبنات أو الزوج إن مات القريب سيبكي عليه ويندم ويقول أبي أبي ويتأثر، لكن البكاء والتأثر وقتي، الزمن وقت. قد بعد أسبوع أو أسبوعين ستجد هذا الذي قد بكى على أبيه يضحك، وهذه عادة الإنسان. إذا من الذي نسي الميت في قبره، نسي الميت في قبره. إذا كان هذا المآل سيحصل لي أنا وأنت، لا بد أن نجهز للحياة الأبدية، وهي الحياة الدائمة، حياة الآخرة الباقية. في ذلك علينا أن نتجهز لهذه الحياة في هذه الدنيا، أن نبذل الأعمال. ولذلك سأقول لكم في الأمر الثالث وننتهي من حديثنا. نعم. Ya, kata beliau, ya ikhwah, ya, kenapa Nabi menyebutkannya awwaladun saleh, ya, atau anak yang saleh, di antara yaitu yang akan terus mengalirkan pahala kepada kita, yang dengan mereka berdoa, doanya sampai untuk kita. Kenapa? Karena tentunya kata beliau, sesuatu yang pasti bahwasanya anak yang tidak saleh akan seperti orang lain, seperti tetangganya. Dia akan melupakan ayahnya. Dia akan melupakan bundanya. Contoh kata beliau, sekarang kita bulan Sya'ban, kemudian Rajab, sebelumnya ya Jumada dan seterusnya. Mungkin ada yang wafat di tengah-tengah kita hari-hari ini atau bulan kemarin. Kapan ributnya? Ributnya semuanya bilang innalillahi wa rajiun, ya. Si fulan wafat, ya. La ilaha illallah, si fulan wafat. Berapa hari kita? Hari pertama, hari kedua masih ingat, hari ketiga sudah selesai. Enggak ada lagi ingat lagi. Begitulah kondisinya. Persis. Ya. Anak kita, istri kita atau keluarga yang kita tinggalkan akan menangis mungkin, bersedih, tapi beberapa saat saja. Setelah itu sudah masing-masing sibuk dengan urusan dunianya. Mungkin suaminya nikah lagi, istrinya mungkin cari suami lagi. Wallahu a'lam. Ya, lupa sudah. Maka subhanallah, sementara orang tua yang sangat membutuhkan mereka sudah dilupakan. Oleh karena itu, ikhwah fala buddi, kata beliau, kita harus mempersiapkan diri untuk bekal, yaitu umur kedua kita. Untuk bekal kehidupan kita yang lebih abadi, yang lebih yaitu langgeng, yang tidak akan ada batas akhirnya. Ini penting untuk kita siapkan. Apa yang dikabarkan Nabi SAW tadi, yaitu subhanallah kita bersedekah, kemudian kita subhanallah cetak anak-anak soleh, yang bahkan kita mungkin perintahkan mereka untuk senantiasa mendoakan kita nanti ketika kita sudah wafat di atas kesolehan mereka. Ya, dan juga perkara yang lainnya akan dijelaskan selain oleh beliau. Nah. قال النبي عليه الصلاة والسلام أو علم ينتفع به. قال علم ينتفع به.
طبعا قد يقول الشخص: أنا الآن كبير لم أتعلم العلم، كيف أصل إلى هذه المنزلة؟ تصل إليها بسهولة إن شاء الله، تساهم، لا تصل الوصول التام كالعلماء، لكن تساهم في ذلك. كيف أساهم في ذلك؟ أساهم في طباعة كتاب، أشتري مصحف لدور التحفيظ للمسجد، كل من قرأ في هذا المصحف لي أجره في ذلك. لذلك أجر العلماء باقي إلى قيام الساعة. أجر العلماء من عهد النبي عليه الصلاة والسلام الذي علم الناس العلم، وأخذ هذا العلم الصحابة ثم من بعدهم من التابعين وغيرهم إلى قيام الساعة. فنحن الآن في زمن ولله الحمد ميسر ولله الحمد، وهو زمن العلم، نشر العلم، خاصة فيما يتعلق بالمدارس سواء الحكومية أو المعاهد الشرعية. فأستطيع أن أبذل في ذلك وأحث أبنائي. قال الله جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال قتادة: فإن استطعت أن يبقى لك أثرا بعد الموت فافعل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يقول ابن كثير رحمة الله عليه لما شرح هذا الحديث قال: أي ما سنوا من سنة حسنة من العلم ونشر الكتاب وغير ذلك، فبقاء هذا العلم لك إلى يوم القيامة. لذلك يقول الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. يقول إبراهيم النخعي: بلغني حول هذه الآية أن العبد يوم القيامة توزن أعماله فتخف فيوشك على الهلاك، ثم يؤتى بشيء أمثال الغمام فيوضع في كفة ميزانه فيرجح، فيقال له: أتعرف هذا؟ فيقول: لا. قال: هذا علمك الذي علمته للناس فتوارثه الناس بعدك. الله أكبر. وأختم بذلك بمثال أو بأثر لعبد الله بن مخلد قال: علم الإنسان ولده المخلد. الله أكبر. انظر للشافعي، علم الإنسان ولده المخلد. انظر إلى علم الشافعي كأنه ولد مخلد يدعو له ليلا ونهارا. أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا تحت مستقر رحمته
وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يجعلنا ممن يدرك رمضان فيصومه صيام النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا فيغفر له. اللهم آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Nah, yang ketiga, ayol ikhwah, kata beliau dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari amalan yang akan terus kita rasakan manisnya nanti tatkala kita sudah tidak lagi bisa beramal, yaitu ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Ikhwani, terkadang sebagian kita pesimis dengan mengatakan aku sudah dewasa, aku sudah tua. Kayaknya sudah tidak lagi bisa menuntut ilmu atau bisa menjadi ulama. Orang-orang yang memiliki ketinggian ilmu, subhanallah. Kata beliau, seorang hamba Allah tidak boleh pesimis. Ya, yang akan ditilai oleh Allah SWT adalah usahanya. Ya, kesungguhannya. Bagaimana dia di sepanjang hayatnya, walaupun mungkin sudah beranjak dewasa, dia senantiasa memiliki semangat apa? Tolabul ilmi. Ya, punya semangat tolabul ilmi. Atau juga kata beliau memiliki saham ya dalam, yaitu memudahkan orang lain dalam rangka menuntut ilmu. Ya, maka itu juga sama. Kita menuntut ilmu atau kita memberikan saham kepada orang lain, memudahkan orang lain untuk menuntut ilmu, Masya Allah, ya, dengan kemampuan harta kita atau yang lainnya, kita dengan memberikan dia kitab, memberikan dia mushaf dan seterusnya sehingga dia semakin mudah menuntut ilmu, maka itu juga sama bagian daripada ilmu yang manfaat yang kita wariskan, yang akan kita dapatkan manfaatnya nanti dia setelah kita bertemu dengan Allah SWT. Maka ma'asyar muslimin, Allahu Akbar, ilmu ini turun-temurun kata beliau. Dari semenjak zaman Nabi SAW. Nabi wariskan kepada para sahabat, lalu sahabat kepada para tabi'in dan seterusnya. Dan sampai hari ini. Dan jangan kira, menuntut ilmu hari ini lebih mudah daripada di zaman yang lalu. Betul apa tidak? Ya. Menuntut ilmu hari ini, Masya Allah. Dengan banyaknya madrasah-madrasah, ma'had-ma'had. Bahkan sekarang Masya Allah dengan adanya teknologi-teknologi yang kita saksikan hari ini. Ya, bisa mendengarkan kajian kita di rumah. Kita di mobil kita. Subhanallah. Jadi hari ini tidak ada alasan Anda tidak menuntut. Tidak ada alasan Anda tidak menambah ilmu. Subhanallah. Maka ayul ikhwanakumullah, ya itu yang kita lakukan. Kita menuntut ilmu atau kita memudahkan orang-orang yang menuntut ilmu, itu insya Allah bagian daripada ilmu yang manfaat yang akan berpengaruh kepada kita. Pahalanya terus mengalir ketika kita bertemu dengan Allah SWT. Lihat Allah Subhanahu wa taala ayul ikhwan mengatakan, inna nahnu nuhil mauta. Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang yang sudah mati. Maksudnya membangkitkan nanti dari kiamat. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Dan kami akan catat semua perbuatan dia. Sekecil apapun. Dan juga akan kami catat yaitu apa-apa yang menjadi peninggalan kebaikannya. Maka kita pun harus punya peninggalan kebaikan. Baik orang-orang yang kita ajarkan atau orang-orang yang kita mudahkan tolabul ilmi. Ya, apalagi Nabi SAW ya dalam sebuah hadis mengatakan, man sanna sunnatan hasanah, siapa yang memulai yaitu sunnah yang baik, siapa yang menjadi pemula, menjadi pionir ya tuntunan yang baik, sehingga orang-orang yang setelah kita mengikuti kita karena kita yang memulainya dan kita yang mengajarkannya, kita yang memudahkannya, maka subhanallah dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya dan yang memanfaatkannya setelah hidupnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya kata beliau, Ibnu Katsir mengatakan ma ahsanu min sunnatin hasanah, yaitu masanu min sunnatin hasanah, apa yang kita perbuat dari tuntunan yang baik, dari menuntut ilmu atau memudahkan para penuntut ilmu, ya sehingga subhanallah mereka menjadi baik disebabkan kita. Itu di antara makna wa asarahum, peninggalan mereka. Kemudian ikhwani, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, qala Allah azza wa jalla wa nada'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah
Allah Subhanahu wa taala akan menimbang semua perbuatan kita di hari kiamat. Karena nanti timbangan akan ditebarkan di hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, tidak akan ada yang bisa didolimi di dalam timbangan itu sedikit pun, walaupun sebesar darah akan didatangkan. Taib. Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, ketika mentafsirkan ayat ini, ayat tentang amal kita akan ditimbang sekecil apapun, ada seseorang ikhwah, atau ketika ada seseorang di hari kiamat amalannya ringan. Ketika ditambang yakhif a'maluhu. Ketika ditimbang amalan kebaikannya ringan. Subhanallah. Ini pertanda apa? Pertanda dia seyogianya celaka. Ya, dia tidak selamat karena timbangan kebaikannya ringan. Tiba-tiba subhanallah ya didatangkan kepadanya yaitu sesuatu amalan seperti awan-awan di langit. Didatangkan baginya atau miliknya amalan-amalan seperti awan-awan di langit yang bertumpuk dan banyak. Lalu subhanallah disimpan di mizan, di timbangan tersebut. Lalu dia bertanya, ya, lalu dia ditanya, tahukah engkau ini amalan apa? Amalanmu yang mana? Qala la, aku tidak tahu. Qala subhanallah, ini adalah hada ilmuka alladhi alamtahu linnas. Ini adalah hasil daripada ilmumu dahulu yang kau ajarkan kepada manusia. Subhanallah. Ya, ilmu yang kita ajarkan kepada saudara, kepada orang lain, atau tadi memudahkan orang lain dalam menuntut ilmu, itu bagian daripada ilmu yang manfaat. Yang akan mengalir. Dan akan memenuhi timbangan dan memberatkan timbangan kita. Maka ma'asyal muslimin, oleh karena itu ada asar dari seorang salaf mengatakan, ilmul insan waladuhul mukhallad. Ilmul insan waladuhul mukhallad. Ilmu manusia adalah anaknya yang langgeng. Ilmu manusia adalah anaknya yang abadi, yang akan terus yaitu beregenerasi dan akan terus menelurkan atau mewariskan pahala baginya sekalipun dia sudah tidak ada di alam semesta ini. Lihat Al-Imam Syafi'i, kata beliau, subhanallah, ya bagaimana beliau langgeng keutamaannya atau kebaikannya terus mengalir seakan-akan dia memiliki anak yang tidak akan pernah putus, yang senantiasa memberikan manfaat baginya, padahal subhanallah mungkin tidak ada anaknya kecuali sedikit. Tapi sampai hari ini kaum muslimin yang mendoakannya dan memanfaatkan ilmunya menjadi sebab yaitu pahala baginya. Oleh karena di sini tidak boleh seorang pesimis. Ya, kendati pun tadi mungkin usianya sudah tua. Kemudian jangan pernah mengatakan bahwasanya tidak lagi kesempatan. Tidak. Tadi minimal antum juga memiliki saham. Minimal. Ini bukan minimal, yaitu kita menelurkan dari keluarga kita anak-anak yang juga menuntut ilmu, yang akhirnya mereka pun selain menjadi anak yang saleh, mereka ikut menjadi yaitu pewaris kita, pewaris kita yang melanjutkan yaitu pahala yang sampai kepada kita. Barakallahu fikum, itu ikhwan yang disampaikan oleh beliau, dan tadi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita disampaikan ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan memiliki kekuatan ibadah, kita bisa memaksimalkan ibadah nanti di bulan Ramadan, panjang umur, dan kita diberikan husnul khatimah dan dikumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ikhwah, mungkin kayaknya sudah waktunya adzan ya. Gimana ditambah dengan tanya jawab? Ya, Syekh mungkin soal wal jawab ba'da shalah? Hah? Oh. Kata Syekh sepertinya beliau masih ada sisa. الأسئلة تفتون لا. أهل البلد. Kayaknya masih ada sisa capek beliau, ya. Mungkin dicukupkan ya. Jazakallah. Insyaallah kita setelah mendapatkan barakatul majlis dan insyaallah kita Allah Akbar mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala dan juga subhanallah mendapatkan paling besar dan mendapatkan ilmu yang manfaat biidznillah azza wajal. Sedikit tapi bermanfaat, lebih banyak daripada banyak tapi tidak bermanfaat. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلي هنا بداية. صلي هنا. الله
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la